Kalau kamu sekarang berusia 20, 22, atau bahkan 24, dengar baik-baik, karena beberapa menit ke depan bisa jadi wake up call buat hidupmu. Ada skill-skill yang nggak pernah diajarin di sekolah, tapi diam-diam menentukan arah masa depanmu. Dan sebelum kamu sadar, waktu itu udah habis. Usia 25 datang, dan kamu masih bingung. Mau ngapain? Hari ini, kita akan bahas 5 skill yang harus kamu kuasai sebelum usia 25. Dan percayalah, kalau kamu nunda, hidup yang berat itu bukan kemungkinan, tapi kepastian. Dan kalau kamu sudah lewat usia 25, nggak usah khawatir. Nanti aku akan jelasin kenapa kamu tetap bisa mulai, meski sudah terlambat sedikit. Usia 20-an itu lucu. Kita dikasih tanggung jawab besar, tapi sedikit petunjuk. Kayak dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar, tapi nggak diajarin cara memecahnya. Kadang kita bingung, harus mulai dari mana. Di satu sisi, kita disuruh kerja keras, tapi di sisi lain, nggak diajarin cara kerja yang cerdas, cara yang benar-benar efektif untuk mencapai tujuan kita. Dan yang lebih berbahaya, kita sering banget percaya kalau asal kuliah, ikut arus, dan ngejalanin kehidupan kayak yang normal aja, semua bakal baik-baik aja. Tapi kenyataannya, enggak. Dunia luar itu nggak peduli sama ijazahmu atau latar belakangmu. Dia punya aturan dan tantangannya sendiri yang kadang nggak sesuai dengan apa yang diajarkan di kelas. Untuk bisa bertahan dan berkembang di dunia yang penuh perubahan ini, kamu butuh lebih dari sekadar ijazah atau kerja keras tanpa arah. Kamu butuh keterampilan yang nggak diajarkan di sekolah, keterampilan yang bisa membuatmu siap menghadapi dunia nyata. Hidup bukan tentang siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling siap. Komunikasi. Skill pertama dan mungkin yang paling underrated, komunikasi. Ini bukan cuma soal public speaking atau debat, tapi kemampuan untuk menyampaikan ide secara jelas, sopan, dan meyakinkan, baik lisan maupun tulisan. Kamu bisa punya ide jenius, tetapi kalau nggak bisa menjelaskannya dengan jelas, kamu tetap akan kalah dari orang yang bisa berbicara lancar walau idenya biasa saja. Komunikasi itu bukan cuma tentang apa yang kamu katakan, tapi juga bagaimana kamu mengatakannya. Dan yang lebih penting lagi, komunikasi itu mencakup banyak hal kecil yang enggak terbayang, seperti gimana cara kamu menolak tawaran tanpa menyinggung perasaan orang lain, gimana cara kamu meminta tolong, memberi feedback, atau bahkan mengakui kesalahan. Dari survei oleh National Association of Colleges and Employers, lebih dari 85% perusahaan menilai komunikasi sebagai skill paling penting saat merekrut karyawan baru. Komunikasi bukan hanya penting untuk presentasi atau negosiasi besar. Bahkan dalam pertemuan kecil, komunikasi yang jelas dan efektif bisa menentukan apakah kamu diterima atau dianggap tidak kompeten. Di dunia profesional, kemampuanmu bicara lebih berpengaruh daripada sekadar nilai kuliahmu. Kenapa? Karena kamu nggak kerja sendirian. Kamu kerja bareng orang lain, atasan, klien, tim, dan semua itu butuh komunikasi yang baik. Menurut World Economic Forum, komunikasi adalah salah satu dari 5 skill yang paling dicari di seluruh dunia kerja. Dan sayangnya, skill ini paling jarang diasah. Banyak orang menganggap komunikasi itu hal yang mudah, padahal ini adalah skill yang perlu dipelajari dan dilatih. Problem solving dan critical thinking skill. Skill kedua yang harus kamu kuasai adalah problem solving dan critical thinking. Di dunia nyata, masalah nggak bisa dihindari. Yang membedakan orang sukses dengan yang lainnya adalah cara mereka menyelesaikan masalah. Kadang, kamu harus memilih antara dua opsi yang nggak ideal. Misalnya, pekerjaan yang menawarkan gaji lebih besar tapi nggak sesuai passion, atau pekerjaan yang sesuai minat tapi dengan gaji lebih rendah. Di saat seperti ini, berpikir kritis membantu kamu melihat situasi dengan lebih jelas, menganalisa pro dan kontra, dan memilih solusi terbaik dengan informasi yang terbatas. Kenapa penting?
perusahaan lebih menghargai orang yang bisa menyelesaikan masalah daripada yang hanya mengikuti prosedur. Dan ini berlaku juga dalam kehidupan pribadi, dari mengelola keuangan hingga mengambil keputusan besar. Problem solving itu bukan cuma skill profesional, tapi juga keterampilan hidup yang harus dimiliki setiap orang. Manajemen waktu dan disiplin diri. Semua orang punya 24 jam dalam sehari, tapi kenapa hasilnya bisa beda-beda? Yang membedakan adalah prioritas dan bagaimana kita mengelola waktu. Banyak orang merasa sibuk, tapi nggak benar-benar produktif. Itu karena mereka lebih fokus pada hal-hal yang kurang penting dan sering menunda-nunda. Disiplin diri itu kunci untuk bisa konsisten. Ini bukan soal motivasi, tapi soal kebiasaan. Orang sukses nggak harus selalu termotivasi tinggi, tapi mereka punya rutinitas yang membantu mereka tetap produktif meski lagi nggak mood. Kenapa ini penting? Karena tanpa disiplin, kamu akan terus tergoda untuk menunda-nunda, dan akhirnya kehilangan kesempatan. Tanpa manajemen waktu yang baik, kamu malah jadi terjebak dalam perasaan sibuk tapi nggak efektif. Jadi, jika kamu nggak bisa mengatur waktu dan bertanggung jawab terhadap tindakanmu, kamu akan terus terjebak dalam rutinitas yang bikin kamu merasa stuck. Tanpa disiplin, kamu akan selalu jadi korban dari hari-hari yang kamu buang sendiri. Literasi digital dan kemampuan belajar cepat. Kita hidup di zaman yang terus berubah. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa jadi nggak relevan dalam beberapa tahun ke depan. Teknologi berkembang begitu cepat, dan dunia kerja juga terus beradaptasi dengan perubahan itu. Karena itu, dua keterampilan ini penting banget untuk kamu kuasai. Pertama, literasi digital. Ini bukan berarti kamu harus jadi ahli coding atau programmer, tapi kamu perlu paham cara menggunakan alat-alat modern seperti AI, spreadsheet, aplikasi presentasi, dan berbagai platform digital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Bahkan kemampuan untuk beradaptasi dengan software baru atau media sosial bisa jadi kelebihan besar di dunia kerja. Kedua, kemampuan belajar cepat. Dunia nggak berhenti berkembang, dan mereka yang bisa belajar hal baru dengan cepat adalah mereka yang akan selalu siap menghadapi tantangan baru. Kemampuan ini nggak ada hubungannya dengan IQ tinggi. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi. Belajar cepat juga berarti tidak gengsi untuk mulai dari nol. Jangan takut melakukan kesalahan karena itu bagian dari proses belajar. Semakin kamu terbuka untuk mencoba hal baru, semakin cepat kamu berkembang. Dengan literasi digital dan kemampuan belajar cepat, kamu nggak hanya bisa mengikuti perubahan, tetapi juga mengarahkan perubahan itu agar sesuai dengan tujuanmu. Kesadaran diri, self-awareness. Skill terakhir ini sering kali terabaikan, padahal bisa jadi penentu utama arah hidupmu. Kesadaran diri. Self-awareness bukan hanya soal tahu apa yang kamu suka dan tidak suka. Lebih dalam lagi, ini tentang memahami siapa kamu sebenarnya, apa yang membuat kamu merasa hidup, dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan untuk berkembang. Ini juga berarti mengenali kekuatanmu, tapi juga dengan jujur mengakui kelemahanmu tanpa rasa malu atau takut. Mengapa ini penting? Orang yang sadar dirinya sendiri bisa membuat keputusan yang lebih tepat dalam hidup. Mereka nggak terjebak dalam tekanan sosial atau standar yang ditetapkan orang lain. Mereka tahu apa yang benar-benar mereka inginkan dan kenapa mereka menginginkannya, bukan karena tren atau pengaruh dari luar. Kesadaran diri juga berarti kamu tahu kapan harus mengejar ambisi dan kapan kamu butuh untuk mengambil jeda. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang jatuh ke dalam perangkap burnout atau kehilangan arah hidup karena terlalu fokus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan tujuan hidup mereka. Dengan kesadaran diri, kamu bisa menghindari hal itu. Salah satu manfaat besar dari kesadaran diri adalah kamu jadi lebih tangguh. Kamu nggak mudah terombang-ambing dengan pendapat orang lain atau gagal memenuhi ekspektasi orang. Kamu tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, tanpa merasa khawatir akan penilaian orang lain.
Self-awareness juga melindungi kamu dari perangkap perbandingan sosial yang seringkali menghancurkan rasa percaya diri. Kamu bisa lebih fokus pada proses dan perkembanganmu sendiri, bukan pada pencapaian orang lain. Di dunia yang penuh dengan kompetisi ini, kesadaran diri adalah rem yang penting agar kamu tidak terburu-buru atau terlalu memaksakan diri. Itu adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Gimana kalau aku udah lewat usia 25? Sekarang mungkin kamu mikir, tapi aku udah 26, bahkan 30. Masih relevan nggak semua ini? Jawabannya, masih banget. Usia 25 itu bukan garis finish, tapi checkpoint. Kalau kamu baru sadar sekarang, itu bukan telat, itu momen bangun. Yang bikin telat itu bukan umurmu, tapi saat kamu tahu kamu harus berubah, tapi kamu tetap diam di tempat. Skill-skill tadi justru makin penting seiring bertambahnya tanggung jawab dan tekanan hidup. Dan kamu punya satu kelebihan besar. Kamu sudah merasakan sendiri betapa pentingnya semua itu. Kamu mungkin enggak start bareng orang lain, tapi kamu tetap bisa finish kuat. Karena yang penting bukan usia, tapi arah. Semua skill ini nggak bisa kamu kuasai dalam semalam, tapi kamu bisa mulai dari sekarang, pelan-pelan, konsisten, karena dunia nggak nunggu kamu siap. Dan satu hal lagi, kamu nggak harus jadi yang paling hebat, tapi kamu harus jadi versi dirimu yang paling siap. Sebelum usia 25, kamu punya pilihan, mau terus nunggu, atau mulai nyiapin fondasi hidupmu dari sekarang. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, klik like dan share ke teman-temanmu. Siapa tahu, kamu bisa jadi alasan mereka mulai berubah. Dan kalau kamu pengen video lain seputar self-improvement, langsung subscribe biar nggak ketinggalan. Karena kita nggak cuma pengen hidup, tapi pengen tumbuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.